hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan malaikat di waktu subuh. Malaikat sip malam dengan malaikat sip siang bertemu dengan kita pada saat salat subuh. Demikian Rasulullah menegaskan yata'aqabuna malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ketika mereka meninggalkan kita, ditanya oleh Allah. Allah bertanya kepada para malaikat. Pertanyaannya bagaimana? Apa keadaan? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Malaikat menjawab, atainahum mahum yusallun wa taraknahum mahum yusallun. Kami mendatangi mereka pada waktu asar sedang solat berjamaah. Kami meninggalkan mereka juga mereka dalam keadaan solat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kami mengampuni mereka, aku mengampuni mereka semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. InsyaAllah pertemuan pagi hari ini kita akan melihat perjalanan berkurban sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang secara sekilas saja. Dan sebelum kepada kajian kurban zaman Nabi Adam, kita kenalkan berkurban itu pada zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Ibrahim, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang terlewat, yaitu berkurban pada zaman Abdul Muttalib, karena tidak disebut dalam Al-Quran, tidak juga disebut dalam hadis, dan dalam sejarah pun jarang terangkat. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, pernah bernazar, kalau aku punya anak laki-laki 11, akan kukurbankan 1. Ini seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Dan Allah takdirkan Abdul Muttalib punya anak laki-laki 11. Ke-11-nya lah Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Maka setelahnya berlalu waktu, punya anak 11 dan tidak nambah lagi. Ada yang mengingatkan, wahai Abdul Muttalib, ingat engkau pernah bernazar akan mengorbankan salah satu dari anakmu. Oh iya, siapa yang harus kukorbankan? Semuanya anakku aku sayangi. Gimana caranya ya? Ya udah diundi saja. Maka diundi, undian kenanya ke Abdullah terus. Berkali-kali kena Abdullah lagi, Abdullah lagi. Entah bagaimana cara ngundinya, saya tidak lihat soalnya. Namun dalam sejarahnya begitu. Akhirnya setelahnya terbukti bahwa panah atau arah ke Abdullah terus, Abdul Muttalib berat untuk mengorbankan Abdullah, anak yang paling disayangi, bungsu. Akhirnya dia konsultasi kepada sekian banyak tokoh masyarakat lainnya, sampai disepakati agar diganti saja dengan berkurban, dengan kambing, dengan domba atau dengan unta. Diganti, asalnya mau mengorbankan orang, maka diganti dengan unta, karena dulu
ketika Ibrahim mengorbankan Ismail, oleh Allah diganti dengan domba besar. Nah, kalau engkau tentunya adalah dengan yang paling engkau sayangi, engkau cintai, udah berkurban dengan unta. Berapa ekor? Itu waktu ngundi berapa kali? Dihitung-hitung sampai 100 kali. Kenanya ke situ terus. Akhirnya berkurbanlah dengan 100 ekor unta. Itu Abdul Muttalib, ceritanya begitu. Dan ini enggak perlu dijadikan sebagai syariat atau sunnahnya. Makanya enggak masuk Al-Quran, enggak masuk hadis. Tetapi sekedar untuk mengingat bahwa ternyata perjalanan berkurban terpelihara sejarahnya. Walaupun tidak ada perintah dari Quran, tidak ada perintah dari sunnah Rasulullah, pernah dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dan untuk kita fokuskan pada kajian pagi hari ini adalah kita mengkaji surat Al-Maidah ayat 27. Namun sebelum kajian ayat dirasa perlu untuk disampaikan terkait dengan masalah perjalanan haji saat ini. Saya lihat di siaran televisi Mekah bahwa tanggal 1-nya itu adalah hari Senin. Hari Selasa adalah tanggal 2. Beda dengan di kita. Di kita tanggal 2, tanggal 1 adalah hari Selasa. Jadi ada perbedaan waktu. Nah, mungkin akan muncul lagi pertanyaan. Ketika wukuf di Arafat berlangsung nanti hari Selasa, apakah kita akan saum Arafah pada hari Selasa? Ini yang akan muncul pertanyaan lagi ini. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim disampaikan oleh Abu Hurairah terkait dengan saum Arafah, itu khusus dilaksanakan oleh orang yang sedang tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan wukuf di Arafat. Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafat." Baik, saya perlihatkan hadisnya. Ya, ini hadis, bukan yang ini ya, satu lagi. Ya. An Ikrimata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kurang kelihatan dari jauh, saya perbesar dulu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafatin. Kata Abu Hurairah, Rasul melarang saum hari Arafah bagi orang yang sedang wukuf di Arafat. Ada Arafah, ada Arafat. Arafah nama hari, berarti berhubungan dengan waktu. Arafat nama tempat yang digunakan untuk wukuf oleh para jamaah haji. Apabila terjadi berlangsung saum hari Arafah tidak berbarengan dengan wukuf di Arafat, jangan jadi masalah. Tapi sering diangkat, sudah jelas wukuf hari ini, kenapa saum kok berbeda? Kita harus berbarengan dengan wukuf di Arafat. Namanya juga saum Arafah. Saum Arafah, hari, waktu, itu nama waktu hari Arafah ini jelas sekali. Yaumi Arafah bi Arafatin. Saya mungkin sederhana, tidak seperti bahasan-bahasan para kiai yang lain, yang ulama, yang para ustadz. Oh, dibahas dari berbagai segi tentang
teritorial, tentang batasan waktu, tentang perjalanan bulan, perjalanan matahari. Saya bukan ahli, gak jauh-jauh capek membahas masalah itu, bukan ahlinya. Cukup sajalah dengan mengangkat satu hadis ini, bahwa Arafat tidak selalu dikaitkan dengan Arafah. Saum hubungannya dengan hari Arafah. Bisa terjadi hari Arafah di Indonesia beda dengan hari Arafah di Makkah. Yang tidak akan berbeda, nama Arafat itu cuma satu sedunia. Tapi kalau hari bisa berbeda. Dan pada prakteknya setiap tahun saum hari Arafah pasti ada yang berbeda dengan yang berlangsung di Mekah. Pasti ada yang berbeda. Indonesia pun pasti berbeda waktunya, jamnya. Jarak antara ujung Berung dengan Mekah 4 jamnya. Tapi kalau Brisbane, Gold Coast 7 jam. Ketika umpamanya di Australia saum sama harinya dengan wukuf di Arafat, hari Selasa. Waktu para muslimin di Sydney, di Brisbane saum hari Selasa sampai buka maghrib, sampai salat isya, wukuf di Arafat belum dimulai. Karena beda 7 jam kan. Mungkin setelahnya mereka salat isya baru dimulai itu wukuf. Jadi ingin berbarengan saum Arafah dengan wukuf di Arafat, mungkin bisa berbarengan, mungkin juga tidak, tergantung di mana kita berada. Karena itu apabila nanti di Indonesia ditetapkan hari raya Idul Adha akan berlangsung pada hari Kamis, sementara di Mekah hari Rabu, dan saum Arafah kita lakukan umpamanya hari Rabu, sementara wukuf di Arafat hari Selasa, insya Allah tidak masalah. Karena sudah jelas hari Arafah adalah hari saum. Wukuf adalah di Arafat. Arafat nama tempat. Dan nama tempat disebut Arafat ini jelas dalam Al-Quran. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ini jelas sekali ayatnya. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Jadi kalau tempat wukuf namanya Arafat. Sedangkan waktu saum namanya hari Arafah. Ada kalimat Arafatin. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dikasih tanwin dalam posisi in Arafatin. Tapi kalau yang tidak bertanwin walaupun posisi i dibaca a, Arafata. Naha Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafata. Apabila dikasih tanwin Arafatin, tapi Arafah tidak menerima tanwin, maka Arafata. Ini berhubungan dengan masalah ilmu bahasa Arab ya, ilmu nahwu. Baik, untuk sementara itu saja terkait dengan masalah waktu, supaya nanti kita tidak bertanya-tanya lagi gimana ini sudah teknologi canggih kok masih juga bisa berbeda. Kan pernah kalimat itu muncul, sekarang mah sudah bisa diketahui sedunia. Pas sesuaikan saja gitu kan saum Arafah dengan wukuf di Arafat. Gak usah pakai cari-cari lagi, langsung lihat. Iya, hari bisa disamakan, jam tidak akan sama juga. Dan sudah terbiasa kita memulai hari saum Ramadan juga ada perbedaan. Hari Idul Fitri biasa ada perbedaan, tidak masalah. Demikian juga saum Arafah. Cuma munculnya begitu, ya nggak bisa lah kalau saum Arafah ya harus sama dengan wukuf di Arafat. Enggak mesti. Karena ada Arafah, ada Arafat. Kita lanjutkan insyaAllah kajian tentang surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam. Bacakan kepada mereka naba'a bnai Adam, berita 2 anak Adam. Idz qarraba bil haqqi, dengan sebenarnya. Idz qarraba qurbanan,
ketika dua anak Adam itu berkurban, mempersembahkan kurban, fatuqubbila min ahadihima, salah satu kurbannya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan yang satu lagi tidak diterima oleh Allah. Pada waktu itu diketahui yang mana yang diterima, yang mana yang tidak diterima. Untuk sekarang susah diketahuinya. Qala la'aqtulannak, yang kurbannya tidak diterima mengancam kepada orang yang kurbannya diterima, akan kubunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, orang yang diancam dengan pembunuhan tidak, ayo di sana dah, siap besok berantem, enggak demikian. Tapi Allah menerima amal dari yang bertakwa. Tadabbur ayat. Perjalanan hidup Adam, Nabi Adam sangat panjang, usianya ratusan tahun. Ada yang mengatakan sampai 800 tahun hidupnya Nabi Adam. Tapi tidak sepanjang usia Nabi Nuh. Nabi Nuh lebih lama. Menurut Profesor Mansur Al-Kayali, orang Halab, Halab itu Aleppo. Kalau orang Arab menyebutnya Al-Halab. Nabi Nuh diutus jadi Rasul, jadi Nabi, sudah usia 300 tahun. Dan berjuang menyebarkan dakwah selama 1000 tahun. 50 tahun dalam 1000 itu senang. 950 menghadapi tantangan berat. Makanya Al-Quran menyebutkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh diutus dan beliau berdakwah hidup bersama kaumnya selama 950. 1000 kurang 50. Maksudnya apa? 950 hidup bersama kaumnya yang menentang, dan di antara mereka ada yang taat, ada yang tunduk, ada yang patuh. Pada waktu 50 tahunnya berikutnya lah dibina. Makanya kalimatnya 1000 kurang 50. 1000 sanah kurang 50 am. Sama-sama bahasa Indonesianya sanah tahun, am juga tahun. Lalu bedanya apa? Sanah penuh perjuangan, am adalah dengan kesenangan. Ini ada hubungan dengan yang tercantum dalam surat Yusuf. InsyaAllah pada kesempatan lain kita bahas. Perjalanan Nabi Adam begitu panjang, demikian pula perjalanan hidup rumah tangganya. Oh, luar biasa. Pahitnya banyak sekali. Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup rumah tangga ini tentu sangat banyak yang menarik para pemerhati sejarah. Namun sedikit sekali yang diungkapkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak sama dengan buku sejarah. Nabi Adam diungkap namanya dalam surat Al-Baqarah, disebut lagi dalam surat Al-Ma'idah, dalam surat Al-A'raf, ditemukan lagi kata Adam dalam surat Al-Kahfi. Kok loncat-loncat begitu ya? Enggak diurut aja gitu dari awal ya. Dari lahir, dari ciptakan, terus sampai remaja, sampai untuk Nabi Musa mirip. Tapi Nabi Musa juga bertemu di mana-mana ya. Cuma ada kisah yang paling rinci, yang paling jelas sudah dibahas pada waktu yang lalu dalam surat Al-Qasas. Nabi Adam disebutkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat-surat yang lain. Kenapa kok bisa seperti itu, tidak tersusun? Al-Quran bukan buku sejarah. Tapi Al-Quran adalah hudan lil mu'arrikhin. Al-Quran adalah petunjuk bagi para ahli sejarah, agar tidak hanya sekedar menghafal sejarah, tapi pelajaran apa yang patut dijadikan pegangan oleh kita, dapat diamalkan, dapat dijadikan sebagai pembimbing kehidupan, apa yang patut kita ambil dari sejarah. Sedikit sekali yang diungkapkan dalam Al-Quran, tidak sama dengan buku sejarah. Dari sedikit ini, lebih sedikit lagi kelompok manusia yang mengambil pelajaran untuk dijadikan pembimbing bagi kehidupan. Kita termasuk kelompok yang sedikit, insya Allah. Itu yang ngambil pelajaran dari perjalanan hidup para nabi terdahulu, antara lain adalah Nabi Adam.
Karena itu ya sedikit, karena akan berusaha untuk mengambil pelajaran. Antara lain mengambil pelajaran dari kehidupan dua putra tersebut dalam ayat ini. Al-Quran menyebutkan watlu alaihim naba'a. Kalimat naba dalam Al-Quran itu memberi gambaran tentang berita yang sangat luar biasa. Tidak asal berita, tapi berita yang sangat luar biasa. Orang yang menerima berita disebut nabi. Karena menerima naba disebut nabi. Tapi kan bukan nabiun, tapi nabiyun. Iya, untuk qiraat Asim. Untuk qiraat Nafi'. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Yaqtuluna nabiyyin, bukan nabiyin. Al-anbiya'u, bukan al-anbiya'u. Untuk qiraat Nafi'. Karena diambil dari kata nabaun, berita. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakan berita dua anak Adam dengan sebenarnya. Al-Quran menyuruh kita untuk membaca berita tentang dua putra Adam tanpa disebutkan siapa namanya. Al-Quran tidak menyebut namanya kan? Karena yang paling penting bagi kita bukan mengenal siapa, tapi bagaimana. Apa peristiwanya? Apa yang patut dijadikan sebagai pegangan? Dalam Al-Quran banyak peristiwa yang sangat penting, tapi pelakunya tidak disebut. Kenapa? Karena peristiwa tersebut akan terulang. Kalau sekiranya disebut namanya, oh itu kan zaman dulu, kan bisa begitu. Ketika tidak disebut namanya, berarti memang terulang peristiwa ini. Meski banyak riwayat yang menyebutkan namanya yaitu Qabil dan Habil, tetapi kedua nama tersebut bukan dari Al-Quran dan bukan pula dari sabda Rasulullah. Saya tidak menemukan sabda Rasulullah menyebut Qabil dan Habil. Karena Rasul pun hanya menyebutkan perilakunya tanpa menyebutkan namanya secara jelas. Beliau bersabda, La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha. Wadzalika li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah seseorang dibunuh dengan zalim melainkan anak Adam pertama turut menanggung dosanya. Karena dia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Allah. Berarti perbuatan baik diikuti, maka orang yang mengikuti dapat nilai, yang diikuti dapat nilai sebanyak nilai yang memang pengikutnya. Demikian juga perbuatan dosa. Berbuat dosa diikuti sama yang lain, maka dosa yang mengikuti begitu lengkap dan akan menimpa juga kepada yang diikutinya. Duh, ngeri sekali. Jadi bagaimana nih kalau kita sudah pernah berbuat dosa diikuti sama yang lain, gimana tuh tanggung jawabnya? Makanya ya harus kita perbanyak amal baik yang bisa diikuti orang lain biar tertutupi. Perbuatan dosa yang diikuti orang berkembang terus, semoga tertutupi dengan amal baik yang diikuti orang. Disinilah pentingnya kita memperbanyak amal baik biar dapat menutupi amal perbuatan buruk kita. Telah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi Adam, yaitu pembunuhan yang dilakukan salah seorang putranya terhadap saudara kandungnya sendiri. Namun Al-Quran tidak menyebutkan nama pembunuh dan nama terbunuh. Karena sasaran dari kisah ini bukan untuk mengenal nama pelaku kejahatan, melainkan agar dapat mengambil pelajaran dari karakter dan perilaku kedua putra beliau untuk dijadikan sebagai cermin dan nasihat bagi kehidupan saat ini. Berarti memang sekarang manusia terbagi duanya. Pengikut Qabil dan pengikut Habil gitu. Ada yang kerjaannya nafsu terus itu. Ada yang bersabar. Ya, ada dari dulunya memang. Sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, dua anak ini berlomba untuk meraih kesuksesan. Yang satu mengutamakan kesuksesan dunia, sementara yang kedua mengutamakan kesuksesan akhirat. Dua-duanya beriman kepada Allah. Karena memang ini adalah berkurban, namanya juga idh qarraba qurbanan. Jadi Qabil berkurban
niat ingin mendapatkan nilai dari Allah. Habil juga berkurban, niat ingin mendapatkan nilai dari Allah. Hanya beda. Kalau Habil murni tidak ada kaitan dengan yang lain, pokoknya karena Allah, ini saya sudah dapat karunia dari Allah berupa peternakan dan ada yang sangat disayang, yang sangat disenangi, aku kurbankan karena Allah, ini karena dari Allah, milik Allah. Sementara Qabil ingin dapat diterima oleh Allah, tapi untuk supaya mendapatkan kenikmatan duniawi. Ingin mendapatkan terima oleh Allah. Jadi sekarang itu boleh jadi bukan di Nurul Masyik tapi di tempat yang lain. Ada yang berkurban sapi, domba karena semata-mata mencari ridha Allah. Aku ingin melaksanakan perintah Allah, fasholli rabbika wanhar. Perintah sholat dilaksanakan setiap hari minimal 5 kali dalam sehari. Masa berkurban cuma setahun sekali kok enggak dilaksanakan? Padahal harta ini adalah milik Allah, titipan dari Allah. Saya akan berkurban semata-mata karena Allah. Alhamdulillah, pengikut Habil. Ada yang lain, malu saya kalau enggak berkurban. Saya harus berkurban. Apalagi saya adalah pejabat. Wah, kalau enggak berkurban enggak enak dong. Bersihkan itu. Ya sekarang kan saya akan nyalon lagi, masa enggak berkurban? Ah, ini lain lagi nih, lebih hebat lagi nih. Supaya dapat dukungan. Berbagai macamlah sasaran. Di samping memang ingin mendapatkan nilai dari Allah, juga ada sampingan ingin mendapatkan nilai dari manusia. Jadi sumber kenikmatan tanpa diungkapkan tapi terlintas dalam hati, sumber kenikmatan ada dua, Allah dan makhluknya. Itu yang akan menghapuskan nilai la ilaha illallah dalam dirinya tanpa disadari, yang disebut dengan syirik khafi. Jadi menyekutukan Allah dengan anggapan bahwa saya ingin dapat nikmat juga dari manusia. Duh, cukup berat kalau gitu ya. Setiap kita beramal harus diluruskan, jangan ada kaitan dengan niat ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Sudahlah karena Allah. Allah yang akan memberi kepada kita tanpa kita minta. Kalau Allah sudah melihat bahwa kita akan beramal, berjuang dan perlu bekal, Allah memberikan bekal kepada kita. Hari Jumat kemarin saya sampaikan kepada para santri, karena di antara santri ada 17 orang yang sebentar lagi akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Ya kadang-kadang orang tuanya berkata gitu kepada pihak pesantren, Pak Ustadz, nih anak saya kalau sudah hafal Quran, apa yang harus dikerjakan oleh mereka? Jadi cari kerjaan gitu dengan menghafal Quran. Makanya saya tegaskan kepada para santri kemarin, kalian sudah dapat ilmu dari Allah, amalkan, ajarin masyarakat baca Quran, menghafal Quran. Ya gajinya berapa? Allah Maha tahu Anda mencari ridha Allah atau bukan. Bila mencari ridha Allah, Allah tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Bahkan Allah memberi kepada Anda lebih daripada yang Anda tunggu-tunggu. Karena Allah Maha tahu apa yang diperlukan, bukan sekadar Allah mendengar apa yang kalian minta. Banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima tanpa kita minta. Masa kalau Allah sudah melihat kita beramal dan perlu bekal untuk beramal, Allah tidak memberikan kepada kita bekal. Jadi Allah memberikan bekal kepada kita untuk beramal. Makanya dibalik oleh orang yang beriman, orang lain berkata, saya kerja dapat hasil. Kalau orang beriman, saya punya bekal untuk bekerja. Prakteknya tidak akan jauh berbeda kelihatannya, tapi sangat berpengaruh bagi semangat beramal dan punya rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Sama-sama bekerja sebagai ASN umpamanya, atau sebagai pekerja satu perusahaan. Yang beriman berkata, saya punya bekal, kemarin dapat uang awal bulan, saya sekarang akan beramal. Tapi orang yang tidak beriman, saya harus banyak bekerja supaya dapat duit. Tapi orang yang beriman, saya sudah punya uang, harus bekerja. Kalau sudah begitu, maka kita beramal mencari ridha Allah. Nah, kembali kepada masalah berkurban. Jadi orang berkurban
saat ini seperti zaman Nabi Adam, ada dua pola. Ada pola berkurban semata-mata karena Allah, sementara yang lain karena Allah dan karena manusia. Kalau semata-mata karena manusia, ya udah itu tidak masuklah, tidak masuk pembahasan. Kabil dan Habil dua-duanya berkorban ingin mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Habil tidak ada kaitan dengan kepentingan dunia, sementara Kabil ada kepentingan dunia. Keduanya telah melakukan ibadah berkurban, masing-masing berkorban dengan hasil karyanya. Mereka semuanya berlomba agar kurbannya diterima di sisi Allah. Yang pertama berkeyakinan jika diterima kurbannya, maka dia akan mendapatkan jalan untuk meraih yang dicita-citakan di dunia, yaitu ingin mendapatkan si cantik itu. Kan ceritanya bahwa Hawa, istri Nabi Adam yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran, ketika melahirkan itu selalu satu pasang, laki-laki perempuan. Melahirkan lagi satu pasang lagi, kembar, laki-laki perempuan. Kalau dalam tafsir disebutkan, ya, Qabil lahir bersama seorang wanita namanya Iqlima. Sedangkan Habil lahir berkembar dengan seorang wanita namanya Liyuzah. Wallahu alam itu nama lah. Yang jelas dalam Al-Quran tidak disebut, entah benar ataukah tidak. Dan Iqlima yang kembarnya Qabil cantiknya luar biasa, sedangkan Liyuzah di bawah kecantikannya. Lalu Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menikahkan anaknya itu tidak satu darah atau tidak satu kelahiran, disilang. Pelajaran juga buat kita kan, untuk zaman Adam tidak satu kembar, untuk sekarang tidak satu ayah satu ibu kan gitu. Tidak satu ayah, tidak juga satu ibu, bahkan satu susu juga agak boleh. Pengembangan makna. Nah kemudian Kabil merasa, kembaran aku lebih cantik, masa aku nikah sama yang lain? Aku yang lebih berhak. Akhirnya ngotot Kabil, ingin menikahi Iqlima. Untuk Habil, terserah, sama siapa aja, ditetapkan oleh Allah. Sebab Kabil dan Habil yakin betul Adam ini adalah komunikasi langsung dengan Allah. Walaupun pada waktu itu belum dikenal seperti sekarang, ada nabi, ada rasul. Karena kan umatnya juga cuma satu keluarga, anak-anaknya semuanya. Maka ketika memang Kabil menolak kecuali harus nikah dengan kembarnya, Adam menetapkan, baik kalau begitu kalian berkorban dulu. Maka berkorbanlah dengan hasil karya masing-masing. Kabil mendapatkan tugas dan juga diberi keilmuan, diberi kemampuan untuk bertani. Sedangkan Habil untuk peternak. Peternakan ditangani oleh Habil, pertanian ditangani oleh Kabil. Maka hasil pertaniannya dikurbankan dan hasil peternakannya juga dikurbankan. Kabil berkurban dengan hasil pertaniannya, dipilih yang jelek-jelek. Sementara Habil berkurban, dia pilih yang paling dia senangi. Bahkan wallahu alam ini Israiliyat mungkin, saking cintanya Habil kepada domba yang ini, itu kemana-mana digendong. Jadi kalau ada orang sekarang nanti bawa masa berkurban, ada yang gendong domba, itu ikut Habil itu. Nah, saking sayangnya kepada domba ini digendong kemana-mana. Dan ketika diperintah untuk berkurban, aku harus kurbankan ini. Cuma cara pengorbanannya enggak kayak sekarang dengan disembelih. Pada waktu itu cukup disimpan di puncak gunung itu. Jadi ada sudah tempat di situ disimpan, hasil pertanian simpan di situ, hasil peternakan simpan di situ.
mana nanti yang akan diambil oleh Allah, dibawa ke surga. Dan ternyata setelahnya disimpan dua-duanya, yang diangkat oleh Allah adalah kurbannya Habil. Sementara kurbannya Qabil masih utuh. Marah luar biasa Qabil. Aduh, gagal aku ini. Akhirnya mengancamlah kepada Habil. Ini adalah kisahnya seperti itu. Dan bukan itu yang paling utama buat kita, itu pelajarannya. Yang pertama, berkeyakinan apabila kurbannya diterima maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang diceritakan, yaitu mendapat pasangan hidup sesuai keinginan. Sementara yang kedua, berlomba hanya untuk mendapat nikmat ridha Allah semata. Maka yang pertama berkurban dengan hasil pertanian yang sederhana, karena yang dicari adalah kenikmatan dunia. Apalagi nanti kalau pemanya sudah punya istri kan, wah ini saya harus kaya kan gitu. Sementara yang kedua berkurban dengan seekor domba terbaik yang paling disayanginya, karena berharap untuk meraih nilai terbaik dari Allah guna kepentingan abadi di akhirat. Pelajaran yang paling utama buat kita, mari kita berkurban dengan yang sangat kita cintai, karena akan Allah berikan kepada kita yang lebih dari itu. Mungkin bukan berbentuk domba lagi atau kambing datang lebih bagus, tapi lebih dari itu. Entah Allah berikan kepada kita tambahan barokah hidup, nikmat ibadah, nikmat komunikasi keluarga, nikmat sehat, dan lain sebagainya. Barokah hidup itu sangat luas maknanya. Dan semuanya Bapak dan Ibu sudah didoakan dulunya. Barakallahu laka wa baraka alaik. Itu kan jelas sekali, itu kan barokah hidup itu. Dua orang anak dari seorang nabi ini memiliki karakter yang tidak sama. Yang pertama, meski beriman kepada Allah namun cinta dunia di atas segalanya. Ini yang paling penting untuk kita pelajari ini. Beriman, saya paling beriman, kalau sudah urusan akidah saya berani mati. Ada yang berkata begitu tuh. Tapi kenapa engkau kok jarang sholat? Iya sih, saya masih jarang sholat, tapi iman saya kuat. Kemudian dia datang ke tempat maksiat. Kenapa ke tempat maksiat? Nguji keimanan. Ada yang berkata gitu kan. Waduh, nguji keimanan. Itu aja udah gagal tuh dengan seperti itu, kok mau diuji lagi. Yang pertama, meski beriman kepada Allah namun cinta dunia di atas segalanya. Sedangkan yang kedua, memiliki cinta Allah di atas segalanya. Ya, itu saja sebetulnya. Sama-sama ada cinta kepada Allah. Cuma kalau yang pertama sisa, yang kedua segala-galanya. Demikianlah keturunan Adam dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang ya, terdiri dua kelompok manusia, yaitu orang yang percaya kepada Allah tetapi cinta dunia mengalahkan keimanan, dan sedikit sekali dari orang yang keimanannya menguasai di atas segalanya. Kita berjuang dengan mengkaji ayat ini, berjuang untuk supaya cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal, apabila sudah dicapai tiga hal ini, kita akan meraih lezatnya iman. Apa itu yang tiga? Rasul bersabda, "Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma." Pertama, cinta Allah dan Rasul melebihi cinta segala-galanya. Kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Bapak mencintai ibu atau suami mencintai istri semata-mata karena Allah. Ketika di malam hari si ibu melihat si bapak meningorok pisan, dibangunin, "Pak, buah malam ini malam terakhir untuk tahajud yuk, tahajud yuk." Bapak yang jadi imam kan gitu. Suka begitu nggak, Bu? Apabila si bapak duluan bangun, langsung wudhu, langsung sholat, setelah itu membangunkan istri untuk sholat sama-sama.
apabila istri yang duluan bangun, langsung bangunkan suami. Untuk supaya jadi imam. Itu hadis Rasulullah, rahimallahu rajulan istayqadha wa yusalli wa ayqadha ahlah. Wa rahimallahu imra'atan qamat wa ayqadhat ahlaha. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada laki-laki yang bangun langsung sholat, setelah itu membangunkan keluarganya, istrinya. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada wanita yang bangun langsung membangunkan suaminya. Beda itu. Wallahu alam, jamaah di sini yang paling duluan biasanya ibunya apa bapaknya nih? Ayahnya ya, alhamdulillah. Gak mau kalah sama ibu tuh. Setan selalu mengarahkan kedengkian suatu kelompok agar berwujud kezaliman terhadap kelompok lainnya. Sejak Adam, iblis telah berhasil kan mengganggu keimanan, mengganggu keharmonisan keluarga, sampai sempat terpisah Adam dengan istri, berlama-lama bertahun-tahun terpisah, dan Adam belajar kepada peristiwa. Sewaktu berpisah terus mohon kepada Allah ampunan dan memohon kepada Allah tempat untuk supaya bisa menghibur diri. Hiburan bukan nonton, bukan lihat hiburan, tetapi hiburannya adalah tawaf. Itu hiburan utama. Ketika Adam diusir dari tempat semula yang disebut dalam Al-Quran Al-Jannah, maka Adam sendirian menjerit kepada Allah, aku mohon engkau berikan kepadaku teman untuk beribadah padamu. Maka ditunjukkan tuh ada Ka'bah, di situ malaikat tawaf, ayo kamu tawaf di sana. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tempat tawaf Nabi Adam bersama malaikat. Lama tidak bertemu sampai dipertemukan kembali, dan Adam sudah dapat ilmu dari Allah bagaimana supaya mendapatkan ampunan. Itu Rabbana zalamna anfusana, yang memohon kepada Allah bimbingan Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu, Adam menerima ilmu bagaimana cara bertaubat, dan ilmu tersebut dipakai berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, tidak wahai Rabbku. Yang menerima Adam seorang, tapi yang membaca bersama-sama, Rabbana zalamna anfusana. Sebelum bertemu bagaimana? Tentu Nabi Adam walaupun belum bertemu dengan istrinya karena berjauhan, beliau berdoa atas nama berdoa. Pelajaran buat kita bahwa kalaulah bapak atau ibu sedang sendirian berdoa, banyak-banyaklah berdoa untuk kepentingan keluarga. Tidak hanya untuk sendiri walaupun sedang sendiri. Tapi ada yang memang untuk diungkapkan atas nama sendiri. Rabbighfirli warhamni. Saat sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir lana. Karena merasakan betul akulah yang paling memerlukan taubat, memerlukan ampunan melebihi yang lain. Tapi kita juga sayang kepada yang lain, maka Rabbana. Dalam Al-Quran ada doa Rabbi, ada doa Rabbana. Rabbana berjamaah, berdoa bersama. Rabbi berdoa sendiri. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dan sekarang ya yang sedang saya tulis, cuma mohon maaf nih lambat. Saya sekarang menulis lambat sekali nih. Yang dulu-dulu 2 bulan, 1 buku, 2 bulan. Ini sudah 4 bulan belum jadi 1 buku pun. Karena ya setelahnya normal, tidak pandemi, jarang ada di rumah, sering keluar terus. Pas sampai di rumah udah capek. Tapi sekarang sedang nulis judul bukunya untuk sementara judulnya ini ya. Zikir dan doa, zikir, doa dan ruqyah, doa-doa pilihan dari Al-Quran, hadis dan ulama. Ini yang sedang saya tulis. Jadi saya kumpulkan zikir, doa, dan ruqyah dari Quran, hadis, dan juga para ulama. Kenapa kok para ulama diangkat juga?
Sebab sebahagian ada yang berkata enggak boleh berdoa kecuali dari Quran dan Sunnah. Ada yang berkata begitu kan. Sedangkan Abu Bakar pernah berdoa karangan sendiri. Umar berdoa karangan sendiri. Utsman, Ali, itu para sahabat. Bahkan Ali, doa Ali itu yang paling terkenal dengan berbentuk syair. Yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Itu doa Ali bin Abi Thalib. Banyak. Demikian juga para sahabat yang lainnya. Nih baru 306 halaman dengan ukuran folionya ya. Ya mungkin kalau sudah jadi sekitar 500 halaman wallahu alam lah nanti. Untuk doa, kumpulan doa Quran, hadis dan para ulama. Baik, saya lanjutkan. Setan telah berhasil dulu menggelincirkan Adam dari jannah. Apakah yang dimaksud dengan jannah yang ditempati Adam dulu adalah jannah yang Allah sediakan bagi muttaqin nanti di akhirat, atau ada jannah yang berbeda? Ini perlu kajian khusus ini. Kenapa demikian saya pertanyakan? Karena jannah yang ditempati Adam, setan masuk situ. Adam sudah masuk kok keluar. Dan di jannah tersebut ada ungkapan yang buruk. Sedangkan jannah yang uiddat lil muttaqin, gak akan kemasukan setan, gak ada maksiat. Dan yang lebih pasti lagi, jannah yang disediakan Allah bagi yang muttaqin tidak ada larangan. Sementara jannah yang ditempati Adam dulu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Berarti jannah yang ditempati Adam dulu isinya berbeda. Hakikat jannahnya wallahu alam, kita nggak tahu. Makanya tidak bisa dibantah kalau ada orang yang berkata jannah yang dimaksud oleh Al-Quran yang ditempati Adam dulu bagian dari bumi, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena lanjutannya ada walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kalimatnya, keluar kamu di muka bumi ada tempat lain. Kalimatnya kan gitu tuh. Walakum fil ardi mustaqarrun. Bagi kamu di muka bumi ini ada tempat yang tenang lainnya. Berarti memang jannah yang pertama juga di bumi. Kalau ada orang yang memahami begitu, bisa-bisa saja sih. Karena memang Adam Allah diciptakan untuk hidup di bumi. Tapi sering disebut Adam dulu di surga, di surga, di surga. Ya enggak masalah. Kita juga biasa menyebut surga dunianya. Tapi ini tidak perlu diperdalam. Kenapa? Karena sulit dibuktikan. Cuma boleh jadi dipertanyakan, di mana jannah yang ditempati Adam dulu sekarang berada. Dan ini saya bahas dalam surat Al-Baqarah jilid 1. Saya bahas agak panjang ini. Silakan dibuka bagi yang punya bukunya. Baik, kita lanjutkan. Pembunuhan terhadap saudara kandung telah berlangsung dengan pengarahan dari iblis akibat kedengkian. Demikian pula saat ini sering terjadi pembunuhan akibat kedengkian. Dan tidak tanggung-tanggung kedengkian terhadap saudara kandung. Memang pada waktu itu belum ada saudara yang lain kecuali saudara kandung. Kalau terjadi saat ini permusuhan antara internal keluarga, memang sudah ada dari dulunya. Pembimbingnya lah sama, iblis bin iblis bin iblis. Gak tahu berapa kali binnya itu. Emang iblis punya anak? Wallahu alam. Ini juga merupakan kajian secara ya lebih rasional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di bumi mati, yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah iblis yang menggoda Adam masih hidup saat ini? Yang jelas tidak ada seorang pun dari kita yang pernah bertemu. Apakah masih hidup ataukah sudah mati? Wallahu a'lam. Tapi katanya jin mah gak ada yang mati-mati.
Itu adalah pemahaman. Tapi kan ada Al-Quran yang menyebutkan ketika iblis sudah dikutuk menghadap kepada Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum. Iblis berkata, ya Rabb, aku mohon engkau beri tangguh aku hidup sampai hari dibangkitkan makhluk-makhluk lain. Itu enggak tanggung itu, iblis memohon kepada Allah ingin hidup sampai hari kebangkitan. Artinya apa? Semua makhluk sudah mati, iblis belum mati. Ketika semua makhluk mau dibangkitkan, baru iblis dimatiin gitu. Itu permintaan. Dikabulkan apa enggak? Allah menjawab, innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau diberi tangguh hidup sampai hari yang sudah ditentukan. Ya iyalah, kita juga semuanya sampai hari yang sudah ditentukan. Gak ada perbedaan. Hanya kapan itu ditentukan oleh Allah. Iblis mati tidak disebutkan dalam Al-Quran. Paling tidak buat kita saat ini juga banyak ya iblis, keturunan iblis. Sebagaimana banyak keturunan Adam. Tapi kan namanya enggak Adam. Ada namanya Adam sekarang juga. Ada Adam Malik, Adam Nasution, ada. Ya, baik kita lanjutkan. Ini berhubungan dengan masalah keyakinan ya. Pembunuhan pada saat ini memiliki makna yang sangat luas, termasuk pembunuhan karakter. Nah, kalau dulu Qabil membunuh Habil, apa sasarannya? Pokoknya ingin dapat si perempuan itu. Aku nggak mau terganggu oleh Habil. Maka dibunuhlah Habil. Sekarang pembunuhan karakter untuk mencari keduniaan juga. Pokoknya saya tidak mau terganggu dengan orang ini. Makanya dia harus dipindahkan tempat kerjanya. Ini mengganggu ini. Saya dulu pernah kedatangan seseorang yang konsultasi. Dia adalah salah satu karyawan ya pegawai negeri. Dia konsultasi kepada saya, Pak Ustadz, saya kan belum lama di Bandung ini, baru beberapa, dan sekarang saya bertugas disebutkanlah kantornya. Kemarin pimpinan saya manggil ke kantor dia, ngasih amplop tebal. Ini apaan Pak? Terima aja, terima. Saya mau jelas Pak, ini uang apa ini? Terima aja, nggak usah banyak nanya. Saya maaf Pak, nggak bisa seperti ini. Kok masih ada zaman sekarang orang begini? Itu bosnya bilang begitu. Jadi aneh gitu. Orang jujur itu aneh. Dan akhirnya betul, tidak lama dia langsung dipindahkan ke luar Jawa. Karena mungkin dipandang mengganggu nih. Ada bawahan saya kayak begini bisa mengganggu saya nih. Yang lain-lain kan nerima. Ini enggak, hanya harus dilepaskan. Jadi dia orang yang seperti ini gak akan cepat naik pangkatnya, itu yang begini, yang jujur. Itulah pembunuhan karakter mengganggu nih. Jadi memang sebetulnya pemahaman pembunuhan bisa luas, bisa sempit. Sungguh banyak orang yang memiliki potensi untuk menjadi orang yang berguna bagi umat, tetapi karena adanya pembunuhan karakter yang dilakukan terhadapnya oleh keturunan iblis, maka potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Tentu Habil sekiranya memang tidak dibunuh, dan hanya Allah yang menentukan segala-galanya, turunannya kan akan saleh itu. Namun Allah menghendaki demikian supaya dijadikan sebagai pelajaran buat kita semuanya. Kedengkian pada generasi pertama hanya muncul pada satu orang karena belum ada orang lain. Waktu itu kan hanya Qabil dengki kepada Habil, belum ada orang banyak pada waktu itu. Sementara kedengkian yang berlangsung saat ini bisa muncul lebih dahsyat karena terjadi secara terorganisir, rapih dan sistemik sekarang ini. Aduh, Allahu alam nih, sekarang sedang rame-rame. Ada syekh yang sedang ditelusuri, yang sedang diselidiki ya. Syekh Panji. Iya. Antara pembunuh dan yang terbunuh, di samping memiliki ikatan kekeluargaan, sebenarnya keduanya
meyakini bahwa Allah adalah penguasa yang telah menciptakan mereka. Artinya pembunuhan terjadi dengan kesadaran dan meyakini bahwa Allah menyaksikan akan perbuatan yang keji itu. Kita, ya sayalah gitu, ketika berbuat maksiat saya yakin Allah melihat, tapi berani juga berbuat maksiat. La haula wala quwata illa billah. Betapa berat tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti di akhirat. Sudah tahu Allah melihat, Allah menyaksikan, kok berani juga berbuat salah di hadapan Allah dengan menggunakan nikmat Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Berat rasanya kalau sudah ingat seperti itu. Makanya Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Dan doa yang diajarkan Rasul yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'atu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, atau i'taraftu bi ni'matika alayya wa i'taraftu bi dhanbi. Ya Allah, Engkau yang menciptakan aku hamba-Mu. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau menciptakan aku dan aku hamba-Mu. I'taraftu bi dhanbi, aku ngaku banyak dosa. Ngaku bahkan setiap berbuat juga tahu Allah melihat. Tapi aku masih terus berbuat dosa. Kalimat doa, Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku terus menerima nikmat dari Engkau, tapi aku juga masih terus berbuat dosa di hadapan Engkau. Ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar kan? Tuannya istighfar. Mengapa bisa terjadi? Karena kedengkian menguasai dirinya. Demikianlah halnya yang dengan pembunuhan yang sering terjadi zaman sekarang. Sering terjadi karena kedengkian, pembunuhan fisik atau pembunuhan karakter. Bahkan pembunuhan zaman sekarang lebih kejam karena korban pembunuhan tersebut bukan perorangan, melainkan bisa jadi kelompok besar dari masyarakat. Pembunuhan tersebut terutama meliputi pembunuhan karakter, pembunuhan ekonomi, pembunuhan akal sehat, pembunuhan lainnya, pembunuhan akhlak. Saya tadi malam ya biasa rutin berkumpul sekeluarga, anak yang ada semuanya hadir, mantu hadir semuanya, cucu semuanya hadir. Biasa suka ada bagian tugas, seorang menjadi MC-nya, kemudian seorang kultum, setelah itu dibahas bersama. Dan di akhir cukup hangat itu pembahasan. Sekarang itu kata anak saya, Abi sekarang itu kata dia, penyebaran kemaksiatan sampai anak-anak SD sudah ada geng LGBT, pembunuhan akhlak. Allah sangat mengerikan. Dia disebutkan di luar Jawa. Saya bilang kepada anak saya, enggak sampai di luar Jawa, di Jawa Barat juga ada pusatnya. Itu sangat mengerikan. Beberapa tahun yang lalu di satu kota di Jawa Barat sudah ada anggota geng itu mencapai anggotanya sampai 2000-an. SD, SMP. Karena mereka kan megang handphone. Dan sekarang ya Facebook, IG, YouTube, walaupun dihapus, diblokir, tapi yang lain dibuka bebas. Kan gitu terus. Dan anak-anak mungkin kan lebih rajin menemukan aplikasi yang memperlihatkan film-film yang tidak layak ditonton oleh orang tua sekalipun, apalagi anak-anak. Sekarang ya sudah terbuka. Dan ini membuat mereka kan penasaran. Sehingga sekarang itu sangat mengerikan. Makanya kita di samping memang harus berjuang untuk meningkatkan pendidikan buat keluarga kita, tapi tentu tidak cukup. Kita harus lebih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Saya tegaskan kepada anak saya, nah semakin banyak kemaksiatan harus kita yakin, bagaimanapun banyaknya kemaksiatan penyalahgunaan seksual tidak separah zaman Nabi Lut.
Anak saya yang pertama berkata, oh jadi Nabi Lut, zaman Nabi Lut lebih parah daripada saya. Iya sebenarnya lebih parah. Dikira teh sekarang aja yang paling parah katanya. Enggak, zaman Nabi Lut lebih parah. Dan sepanjang zaman manusia itu terbagi dua. Pengikut yang zalim, pengikut yang taat dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada turunan Kabil dan turunan Habilnya dari dulu sampai sekarang. Yang taat selalu ada setiap waktu. Yang maksiat selalu ada setiap waktu. Dan Allah siapkan buat yang taat lapangan amal. Kalau begitu maka ungkapan salah seorang ulama besar dalam buku Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Abdullah Ghani Al-Maqdisi, dia mengatakan al-arif billah yatabassam inda ru'yatil fusaqi wal usat. Orang yang dekat dengan Allah, yang arif billah, ketika mendengar atau melihat kemaksiatan, hatinya tersenyum. Oh, di sini ada lapangan jihad buat saya. Di sini lapangan amal saya. Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Saya akan berjuang di sini. Sudah Allah berikan kepada saya bekal iman. Tinggal kita mohon kepada Allah bekal berikutnya berupa ilmu, kekuatan, kesabaran, ketakwaan, keistiqomahan dan selanjutnya. Jadi ketika kita mendengar sekian banyak program-program orang yang ingin membunuh karakter umat Islam, ya kita mohon kepada Allah dan kita lihat juga supaya ada waspada dan ada juga optimis. Waspada penting, tapi jangan sampai mengurangi optimis kita. Sejak zaman sekian ratus tahun yang lalu ya, Indonesia itu kan menarik perhatian bangsa-bangsa di luar. Karena Indonesia tanahnya subur, udaranya nyaman. Orang yang ingin datang ke Indonesia tidak perlu nanya, mestinya bulan apa ya datang ke Indonesia. Mau musim panas, musim dingin. Nggak ada kalimat itu. Kali Indonesia kapan aja. Beda. Kalau saya umpamanya waktu dulu diundang ke Australia. Musim apa di sana? Ya sekarang musim dingin. Ya deh musim dingin bagus. Kenapa musim panas? Khawatir saya tidak sanggup. Karena di Australia itu biasa kan. Orang lalu lalang tanpa sebenang helai pun dalam badannya. Kan biasa itu kalau musim panas. Mau laki-laki mau perempuan udah biasa di sana. Musim dingin aja pas sampai saya di pantai di Gold Coast ada juga yang tapi tidak sampai seperti itulah. Saya kedinginan tebal, ini wanita kok diselimuti syaitan kalinya. Jaketnya tebal dari syaitan, tipis pakaiannya udah dalam bahasa Sunan eta uyuhan jelema. Tapi kuat gitu, sehat gitu. Ya. Bagi pihak yang menjadi saya lanjutkan lagi. Indonesia sangat menarik perhatian sekian banyak bangsa-bangsa di dunia. Makanya sejak zaman ratusan tahun yang lalu kan sangat tertarik untuk menguasai Indonesia. Tapi ternyata Allah tetapkan di Indonesia harus mayoritas muslimin. Sejak zaman dahulu begitu aja sudah. Difitnah Indonesia sebagai negara teroris. Sehingga ramai kemana-mana. Sehingga pesantren-pesantren Al-Quran diselidiki. Ternyata semakin banyak pesantren Al-Quran saat ini. Saya masih ingat dulu waktu tahun 78 lah gitu. Ada SMA, satu orang pakai jilbab jadi masalah. Sekarang jilbab sampai ke pejabat-pejabat tinggi. Dulu kan belumnya. Tahun itu, tahun 70-an, 60-an, Kiai ajengan wae istrinya teh masih kelihatan. Belum rapi jilbabnya. Di Cinung katingali gelung. Di samping katingali ping-ping kata orang kampung. Iya. Jadi ya cuma hanya kerudung tipis gitu. Itu istri kiai dulu itu. Sekarang subhanallah para pelacur aja pakai jilbab rapi. Ya itu mah bukan pelacur pakai bukan orang berjilbab lacur,
pelacur pakai jilbab. Bukan ini berjilbab lacur, bukan. Jangan disalahartikan. Bedanya tukang maksiat pakai jilbab dengan orang yang berjilbab maksiat, beda itu istilahnya. Ya, seperti umpamanya kiai jadi pelawak, pelawak jadi kiai. Masih mendingan pelawak jadi kiainya. Iya, kiai jadi pelawak, dia nyari duit dengan melawak. Aduh, bahaya. Tapi kalau pelawak jadi kiai, alhamdulillah luar biasa. Itu peningkatan itu. Ya. Bagi pihak yang menjadi korban, selama masih berada dalam keimanan, maka mereka tidak akan pernah putus asa karena mereka selalu berhubungan dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa semua perjuangan menuntut pengorbanan. Pengorbanan akan diterima oleh Allah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya mencari ridha Allah. Itulah sifat muttaqin. Ayat berikutnya. Benar ini? Ya, dikira teh. Saya kaget nih, ini 5:30 apa 6:30? Ya Allah. Udah berarti cuma satu ayat yang kita bahas ini. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Tapi alhamdulillah walaupun sudah lewat jam, tapi masih luar biasa nih semangat Bapak dan Ibu mengkaji Al-Quran. Semoga saya termasuk seperti Bapak dan Ibu semangatnya ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.